Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di podcast kita pada hari ini, di mana podcast ini adalah akan membedah rahasia di balik kesuksesan organisasi dunia. Bersama saya Sofia Nurkartika, mahasiswi S3 Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Halu Oleo Kendari. Dan hari ini kita akan menyelami kerangka berpikir strategis yang paling fundamental, yakni model manajemen strategis dari dua pakar legendaris, yakni J. David Hanger dan Thomas L. Whelan. Sobat semuanya, model ini adalah peta jalan yang membantu perusahaan dari startup kecil hingga raksasa global, yakni merumuskan dan mengeksekusi rencana jangka panjang mereka. Kita akan fokus pada dua hal krusial, yakni analisis lingkungan eksternal dan 5 pokok bahasan yang harus dikuasai setiap pemimpin. Mari kita mulai. Sobat semua, pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah apa sebenarnya 5 pokok bahasan utama dalam perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi menurut Whelan dan Hanger? Jawabannya terangkum dalam 5 fase proses manajemen strategis mereka. Visi, misi, dan tujuan sejatinya adalah bagian dari fase kedua, yakni perumusan strategi. Mari kita bedah ke-5 fase utamanya. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Di fase ini, yakni fase awal, organisasi harus bertindak seperti mata-mata yang mengumpulkan data. Ya, kita memantau, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi baik dari lingkungan eksternal yang berisi peluang dan ancaman maupun lingkungan internal terkait tentang kekuatan dan kelemahan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang akan menentukan masa depan perusahaan. Jika Anda gagal mengamati perubahan, Anda akan terkejut bahkan tertinggal. Sobat semua, ada hal kedua yang harus kita ingat kembali, yakni perumusan strategi atau strategi formulation. Ini adalah inti dari perencanaan strategis. Setelah mengumpulkan data, kita akan merumuskan strategi jangka panjang untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Sambil jangan lupa kita akan memaksimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Biasanya ini kita kenal dalam analisis SWOT. Pokok-pokok bahasan ini meliputi beberapa hal. Kita ingat kembali, yakni yang pertama ada misi atau mission. Misi ini adalah alasan unik keberadaan organisasi. Kemudian ada visi atau vision. Visi ini adalah cita-cita masa depan yang ingin dicapai. Kemudian ada tujuan atau sasaran. Sasaran adalah hasil akhir terukur yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada strategi. Strategi adalah rencana utama untuk mencapai misi dan tujuan. Kemudian ada kebijakan, yaitu pedoman pengambilan keputusan yang memastikan konsistensi. Baik sobat, yang ketiga dari materi atau pokok bahasan ini adalah implementasi strategi atau strategi implementation. Strategi tanpa implementasi hanyalah angan-angan. Fase ini mengubah rencana menjadi sebuah tindakan nyata melalui 3 komponen utama. Yang pertama adalah program. Program adalah serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan strategi. Yang kedua ada anggaran atau budget. Anggaran ini menyangkut alokasi biaya dan sumber daya untuk program-program tersebut. Kemudian ada prosedur, yakni detail, langkah demi langkah, bagaimana suatu tugas harus diselesaikan, memastikan konsistensi operasional.
Kemudian pokok bahasan kelima ada evaluasi dan pengendalian atau evaluation and control. Pada fase ini, organisasi membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan atau tujuan. Apakah kita sudah mencapai target? Jika tidak, mengapa? Fase ini menuntut objektivitas untuk mengukur hasil dan mengidentifikasi deviasi. Yang kelima, yakni umpan balik atau pembelajaran. Ya, ini adalah proses dinamis yang menghubungkan semua fase. Hasil dari evaluasi dan pengendalian digunakan untuk merevisi dan mengoreksi langkah-langkah sebelumnya. Ini memastikan organisasi terus belajar, terus beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Sobat semuanya, kita ingat kembali bahwa lingkungan alam mencakup sumber daya dan iklim yang menjadi bagian dari inherent eksistensi di bumi. Dahulu, lingkungan ini hanya dianggap sebagai sumber daya yang dieksploitasi. Namun, kini menjadi sebuah faktor strategis yang tidak bisa diabaikan. Ada hal yang perlu kita perhatikan, yakni fokus analisis, di mana perusahaan harus mengadopsi konsep keberlanjutan yang melihat bahwa kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan bergantung pada ekosistem alam tempat perusahaan berada. Kemudian ada faktor kunci yang berisi tentang ketersediaan sumber daya. Apakah air bersih, mineral, atau energi yang kita gunakan akan langka di masa depan? Kelangkaan ini akan menaikkan biaya dan menjadi ancaman. Perlu kita perhatikan juga untuk dampak iklim. Apakah operasi pabrik Anda rentan terhadap banjir, kenaikan permukaan laut, atau kekeringan? Perusahaan juga perlu mengukur dan mengurangi jejak karbon. Mereka perlu memperhatikan ini karena ini menjadi tuntutan pasar dan regulasi. Mari kita ingat kembali bahwa lingkungan alam intinya adalah fondasi di mana semua aktivitas bisnis dibangun. Jika fondasinya rusak, strategi bisnis apapun pasti akan runtuh. Sahabat semua, mari kita masuk kepada pokok bahasan kedua, yakni analisis lingkungan eksternal secara rinci. Nah, kita fokus kembali kepada fase yang pertama, yakni pengamatan lingkungan. Wellen dan Hanger ini membagi lingkungan eksternal menjadi 3 lapisan utama, yakni lingkungan alam, lingkungan masyarakat, dan lingkungan tunggal. Ketiganya merupakan peluang dan ancaman bagi organisasi. Mari kita bahas untuk lingkungan yang pertama, yakni lingkungan alam. Lapisan ini mencakup sumber daya alam dan iklim fisik. Dulu sering diabaikan, tapi kini menjadi ancaman dan peluang strategis terbesar. Untuk lingkungan ini ada fokus analisis yang harus kita pahami. Bagaimana perubahan iklim, kelangkaan air, polusi, dan degradasi sumber daya mempengaruhi rantai pasok dan biaya operasional Anda? Mari saya berikan contoh. Bagi perusahaan makanan misalnya ya, kekeringan dapat menghancurkan panen. Ini adalah sebuah ancaman. Bagi perusahaan energi, adanya tren energi terbarukan akan menciptakan peluang untuk berinvestasi pada panel surya dan turbin angin. Ini peluang. Organisasi harus merancang strategi yang berkelanjutan. Baik sobat semuanya, ada lingkungan yang kedua, yakni lingkungan masyarakat atau societal environment. Ya, ini adalah lapisan yang mencakup kekuatan umum yang membentuk masyarakat yang kemudian mempengaruhi semua organisasi atau semua industri. Wellen dan Hanger sering menggunakan analisis STEP
STEEP, sosiokultural, teknologi, ekonomi, ekologi, dan politik hukum. Untuk membedah lapisan ini, kita akan membahas tentang kekuatan-kekuatan itu. Yang pertama ada kekuatan ekonomi. Tren suku bunga, inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan PBD, semua ini menentukan daya beli pelanggan. Kemudian ada kekuatan teknologi, yakni perkembangan artificial intelligence, big data, dan blockchain. Teknologi ini adalah sumber inovasi, tetapi juga ancaman bagi model bisnis yang sudah usang. Kemudian ada kekuatan politik hukum. Stabilitas hukum atau stabilitas politik, peraturan perpajakan, hukum anti monopoli, dan deregulasi. Ini merupakan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat membuka atau menutup pasar hanya dalam semalam. Kemudian ada kekuatan sosiokultural. Sosiokultural ini menyangkut tentang perubahan nilai, gaya hidup, dan demografi. Misalnya, meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan populasi yang menua. Ini mempengaruhi selera konsumen dan pasar tenaga kerja. Sobat semua, hal lain yang perlu diperdalam adalah lingkungan masyarakat adalah sistem sosial yang luas yang terdiri dari kekuatan umum yang tidak secara langsung mempengaruhi aktivitas harian, tetapi sangat mempengaruhi keputusan jangka panjang organisasi. Untuk menganalisnya, kita menggunakan kerangka step ini lagi. Ya, apakah sobat masih mengingat stepnya? Ya, kita akan membahas dari 4 kekuatan utama saja. Yang pertama ada sosiokultural. Sosiokultural ini meliputi nilai-nilai, gaya hidup, dan demografi. Contohnya, peningkatan usia harapan hidup, ini kategori demografi. Ini menciptakan peluang besar bagi industri layanan kesehatan dan pensiun. Kemudian peningkatan kesadaran ini contohnya dari segi makanan, ya, peningkatan kesadaran akan makanan sehat. Ini mengandung nilai menjadi ancaman bagi makanan cepat saji tradisional. Kemudian yang kedua dari segi teknologi itu meliputi penemuan-penemuan pemecah masalah. Ya, contohnya perkembangan artificial intelligence atau AI dapat mengurangi biaya operasional hingga puluhan %. Ini kategori peluang, tetapi juga akan menjadi sebuah ancaman mengancam pekerjaan karyawan Anda. Nah, selanjutnya dari segi ekonomi meliputi kekuatan yang mengatur pertukaran material, uang, dan energi. Contohnya, kenaikan suku bunga secara tajam akan mengurangi daya beli konsumen dan mempersulit perusahaan mendapatkan modal untuk berinvestasi. Yang keempat, ada politik hukum. Ini meliputi undang-undang, peraturan, dan alokasi kekuasaan. Contohnya, kebijakan pemerintah tentang deregulasi dapat membuka pasar baru, sementara regulasi anti monopoli dapat membatasi secara akuisisi perusahaan. Analisis step ini membantu kita mengidentifikasi tren makro yang akan membentuk seluruh industri, bukan hanya perusahaan Anda. Sobat semua, kita masuk di lingkungan yang ketiga, yakni lingkungan tunggal. Lapisan ini sering juga disebut sebagai lingkungan tunggal oleh beberapa pihak, yakni lingkungan langsung pada industri Anda yang secara fisik mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ini adalah arena persaingan. Fokusnya yang pertama adalah analisis. Ya, umumnya menggunakan 5 kekuatan Porter untuk memahami struktur industri dan intensitas persaingan. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Seberapa mudah perusahaan baru masuk dan merebut pasar Anda? Kemudian,
Yang kedua, ada kekuatan tawar pemasok. Artinya seberapa kuat pemasok Anda mendikte harga dan kualitas bahan baku. Yang ketiga, ada kekuatan tawar pembeli atau pelanggan. Seberapa mudah pelanggan memaksa Anda untuk menurunkan harga atau meminta layanan yang lebih baik. Yang keempat, ada ancaman produk atau jasa pengganti. Apakah ada produk di luar industri Anda yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan Anda? Misalnya email sebagai pengganti layanan pos. Ya, yang kelima, ada intensitas persaingan. Seberapa agresif dan sengit persaingan antar perusahaan sejenis di dalam industri yang sama? Nah, sobat semua, analisis mendalam terhadap ketiga lapisan ini, yakni lingkungan alam, masyarakat, dan tunggal, adalah kunci untuk mengidentifikasi peluang emas yang bisa Anda raih dan bahkan bisa menjadi ancaman serius yang harus Anda hindari. Ini adalah arena persaingan langsung kita semua. Lingkungan tunggal mencakup elemen atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi dan pada gilirannya dipengaruhi oleh korporasi. Kelompok ini meliputi pemasok, pesaing, pelanggan, pemerintah, dan komunitas lokal. Fokusnya adalah untuk lingkungan tunggal, kita akan melakukan analisis industri yang dipopulerkan oleh Michael Porter. Analisis ini mengupas 5 kekuatan persaingan. Apa saja itu? Yang pertama adalah misalnya ancaman pendatang baru. Sudah diutarakan sebelumnya, ya. Kemudian ada kekuatan tawar pemasok. Kemudian ada kekuatan tawar pembeli atau pelanggan, ancaman produk pengganti, serta intensitas persaingan. Sobat semuanya, lingkungan alam memberikan kondisi hidup, lingkungan masyarakat memberikan aturan main, dan lingkungan tunggal adalah medan pertempuran. Strategi yang unggul harus mampu menyeimbangkan dan merespon ketiga lapisan tersebut secara simultan. Sobat podcast semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak hal. Luar biasa, kita akan menyimpulkan bahwa manajemen strategis menurut Whelan dan Hunger bukanlah sekedar sebuah hal untuk membuat rencana, melainkan sebuah siklus yang terus berputar dari pengamatan, perumusan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran. Inti dari semua ini adalah Anda tidak bisa merumuskan visi dan misi yang relevan tanpa terlebih dahulu memahami dunia di sekitar Anda. Masa depan sebuah organisasi terletak pada kemampuannya dalam menyinkronkan kekuatan internalnya dengan peluang dan tantangan yang disajikan oleh alam, masyarakat, dan lingkungan yang tunggal. Ingatlah, strategi hari ini adalah kinerja esok hari. Jangan hanya berlayar, tapi juga sesuaikan layar Anda dengan arah angin. Terima kasih telah bergabung dalam podcast hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.